Eternal Secret King Season 67. Bab 661, Darah untuk Darah. Daging di tubuh besar itu mengembang dan urat-urat hijau terlihat rapat, merayap di tubuh seperti ular roh. Tubuhnya bersinar dengan kilau logam yang tidak bisa dihancurkan. Masih ada lapisan rune yang bersinar di atas tubuh Tsushimo. Meskipun 3 Demon Revealing Mirror roboh, formasi Demon Suppression Omnidirectional masih ada dan belum sepenuhnya dihilangkan. Penghalang cahaya yang dibentuk oleh formasi itu masih terikat erat ke tubuh Tsushimo. Namun, tanda di penghalang cahaya berkedip seolah-olah mereka bisa dihancurkan kapan saja. Dengan tatapan mengancam, lengan Tsushimo mengembang dan seluruh tubuhnya tumbuh sekali lagi. Retak, retak, retak. Penghalang cahaya di sekitarnya langsung hancur. Tanda di atasnya meredup sepenuhnya. Dengan ledakan, formasi penindasan setan omnidirectional meledak. Tsushimo melepaskan diri dan ki iblis di tubuhnya melonjak, menyulap serangkaian iblis kuno satu demi satu di sekitarnya. Sapi liar, beruang batu, anaconda, kera sanguin, kuda surgawi, macan raka, dan macan tutul angin. Mereka ada 7. Para pembudidaya di kota kuno sangat takut. Sebelum ini, Tsushimo telah mengingatkan mereka 2 kali bahwa ini adalah dendam antara dia dan Glass Palace dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Saat itu, mereka semua menganggap Tsushimo sebagai lelucon. Tetapi sekarang, semua orang menyadari bahwa satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah jika mereka pergi pada saat itu. Bang! Ledakan! Ledakan! Sebuah bayangan besar menyelimuti langit dan matahari. Puncak gunung hitam yang dilepaskan oleh Penatua Xiu pada akhirnya hancur tetapi Tsushimo tidak mengelak atau menghindar. Mengulurkan tangannya, dia menggeram dalam-dalam dan telapak tangannya yang besar menopang dasar puncak gunung. Ledakan! Puncak gunung itu sangat berat karena mengandung kekuatan Dharma dari Sealer. Saat dia melakukan kontak dengannya, sosok Tsushimo menyusut dan lempengan batu di bawah kakinya meledak, menyebabkan kakinya tenggelam dalam ke tanah. Namun, lututnya tidak lemas dan tulang punggungnya masih tegak. Seperti makhluk surgawi, dia mengangkat puncak gunung hitam dengan tubuhnya. Itu adalah adegan terakhir yang disaksikan Penatua Xiu di dunia ini. Hai, petik 2. Dia menutup matanya dan mendesah lembut. Dia tahu bahwa para pembudidaya di kota kuno sebagian besar dikutuk. Adapun para pembudidaya istana kaca, ada kemungkinan besar mereka semua akan mati di sini. Air mata terbuka tanpa suara di belakang Penatua Xiu, bertiup dengan angin jahat dalam kegelapannya. Air mata menyelimuti Penatua Xiu dalam satu gerakan sebelum menutup secara bertahap. Cepat, lari. Akhirnya, beberapa pembudidaya menyadari apa yang terjadi dan melarikan diri ke kejauhan. Tsushimo memiliki tatapan mengancam dan tersenyum sinis. Dia melemparkan puncak gunung di tangannya ke arah kerumunan yang melarikan diri dengan kejam. Ledakan. Separuh tembok kota di bagian barat hancur dengan menurunnya puncak gunung. Meskipun Tsushimo dapat mendukung puncak gunung, para pembudidaya lainnya tidak dapat, bahkan kekuatan gabungan mereka tidak dapat menahan tekanan dari puncak gunung. Dalam sekejap, ratusan pembudidaya hancur menjadi lumpur. Membunuh. Tsushimo melebarkan matanya yang berbinar dan ki darahnya melonjak ke udara, menyelimuti sekelilingnya. Menghadapi para pembudidaya yang melarikan diri, dia meraung keras. Hampir di waktu yang bersamaan, 7 Raja Iblis kuno yang mengelilingi Tsushimo membuka mulut mereka dan melepaskan teriakan menakutkan yang memekakkan telinga. Uff, uff, uff. Banyak pembudidaya tidak berhasil melarikan diri jauh sebelum mereka meledak dari keterkejutan lolongan dan mati di tempat. Jumlah binatang iblis yang mengalir ke kota terus meningkat. Mengaum. Melihat mereka, Tsushimo menggeram dalam-dalam. Semua binatang iblis memahaminya dan mengejar para pembudidaya dari faksi dan sekte lain. Tidak ada binatang iblis yang berani melanggar perintah Tsushimo. Bagi iblis, aturan hutan mutlak bagi mereka. Siapapun yang terkuat bisa menyatakan diri mereka sebagai raja. Pada saat ini, siapapun yang berani tidak mematuhi Tsushimo ingin mati. Tsushimo menempatkan monyet, harimau roh, rubah kecil dan singa emas di sudut dan menuangkan semua ramuan ke dalam tas penyimpanannya. Monyet dan harimau roh mengalami luka paling parah. Namun, garis keturunan monyet sejak awal memang istimewa dan kekuatan kehidupan sudah pulih di dalam tubuhnya sekarang. Harimau roh mengalami transformasi setelah mengolah Void Thunder manual dan juga mulai pulih. Kondisi Golden Lion baik-baik saja dan tidak ada bahaya kematian. Ketiganya hanya harus mengkonsumsi beberapa ramuan sebelum pulih. Adapun rubah kecil, dia hanya terkejut, tidak terluka. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia kembali ke bentuk aslinya dan menatap Tsushimo dengan gugup dengan mata licik, tampak malu. Setelah menenangkan mereka berempat, Tsushimo tidak berlama-lama dan segera berbalik.
Dia melangkah dengan langkah besar di tubuh besar itu dan memburu para pembudidaya istana kaca. Para pembudidaya lain di kota kuno secara alami dapat dihuni oleh penyerbuan binatang yang tersisa. Su Zimo tidak peduli bahkan jika beberapa dari mereka menyelinap pergi. Satu-satunya yang tidak diizinkan pergi adalah para pembudidaya istana kaca. Su Zimo telah menyebutkan bahwa dia akan membuat Glass Palace membayar dengan darah untuk jutaan makhluk hidup tak berdosa dari 13 kota di negara Yan yang terbunuh. Selain itu, istana kaca harus membayar luka parah monyet dan harimau roh juga. Benar-benar terlalu sulit bagi siapapun yang berharap meninggalkan tempat ini hidup-hidup melawan pengejaran Su Zimo. Tubuhnya sangat besar dan ledakan kekuatannya mengejutkan, dia bisa mengejar siapapun dalam beberapa langkah dengan langkah besarnya. Selain itu, dia telah mengembangkan pendengaran universal dan kelima inderanya juga sangat kuat, tidak ada yang bisa menghindari deteksi darinya. Su Zimo mengejar sekelompok kecil pembudidaya istana kaca dan telapak tangannya yang besar turun dari langit. Dia tidak harus menggunakan teknik sama sekali, ini adalah penindasan total dari kekuatan. Dia membanjiri segalanya dengan kekerasan. Ledakan. Saat telapak tangan mendarat di tanah, kota kuno itu bergetar dan debu mengepul. Pada saat Su Zimo mengangkat telapak tangannya, ada cetakan tangan raksasa di tanah dengan warna gelap darah segar merembes ke setiap sudut tanah. Sekelompok kecil pembudidaya istana kaca semuanya mati. Beberapa pembudidaya yang melewati Su Zimo diam-diam menghela nafas lega telah melarikan diri. Tanpa diduga, Raja Iblis kuno yang mengelilingi Su Zimo meledak. Bovine liar mengangkat tanduknya, beruang batu mendorong dengan telapak tangannya, anaconda melingkar, sanguin ape melemparkan segel dengan tinjunya dan tunggangan surgawi menabrak. Setiap gerakan adalah teknik membunuh. Tak satu pun dari para pembudidaya itu bisa menahannya sama sekali. Su Zimo melewati kota kuno dan tidak ada orang dalam radius 1000 kaki di sekitarnya yang selamat, dia membantai semua makhluk hidup tanpa ampun seperti senjata manusia yang berjalan. Bahkan untuk pembudidaya istana kaca yang bisa melepaskan fenomena inti emas, tidak ada yang berubah. Ada kemungkinan bahwa fenomena inti emas yang dirilis oleh tingkat Si Wuya atau Ye Tiancheng dapat bertahan melawan Su Zimo. Untuk pembudidaya istana kaca yang tersisa, fenomena inti emas mereka dapat menangani pembudidaya sekte dan faksi lain secara memadai. Namun, melawan Su Zimo, mereka seperti orang lemah yang bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun. Beberapa pukulan dan tendangan sudah cukup untuk menghancurkan fenomena. Pembantaian terus berlanjut. Secara bertahap, kota kuno itu menjadi sunyi. Su Zimo telah membunuh jalannya ke dataran di luar kota kuno. Semua pembudidaya Glass Palace, bahkan jika mereka telah melarikan diri ribuan kilometer jauhnya, harus mati di bawahnya. Malam berangsur-angsur cerah seiring berjalannya waktu. Pada saat fajar tiba, sesosok berwarna hijau muncul di cakrawala dengan pakaian berkibar. Berdiri di udara dengan rambut menari, dia menyambut kembalinya sinar matahari. Bab 662, Ikatan Jauh Antara Saudara. Dalam semalam, kota kuno dihancurkan. Ada lebih dari 2000 pembudidaya istana kaca dengan 6 sealer termasuk. Tapi tidak satu pun dari mereka selamat. Tang Xiyun berdiri tepat di tembok kota, menatap kota kuno terlantar yang dipenuhi dengan mayat dan darah dengan ekspresi bingung. Kota kuno sudah ditempati seluruhnya oleh binatang iblis. Dia adalah satu-satunya pembudidaya yang masih hidup. Jika Su Zimo tidak menyerahkannya ke sisi monyet, harimau roh, dan binatang iblis lainnya, dia pasti sudah dicabik-cabik oleh binatang iblis sejak lama. Meskipun itu hanya malam yang singkat, rasanya seperti waktu yang lama bagi Tang Xiyun. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri teman sektenya dibunuh tanpa ampun oleh seseorang. Namun, orang itu adalah dermawan yang menyelamatkan nyawanya. Dia menyaksikan ratusan ribu pembudidaya dimakamkan di sini. Dia juga menyaksikan kota kuno yang berkembang pesat dan tanpa henti berubah menjadi reruntuhan dalam semalam. Tang Xiyun seharusnya membenci Su Zimo. Bagaimanapun, pria itu membunuh pembudidaya sekte duel selatan secara pribadi dan menarik penyerbuan binatang untuk membunuh lebih dari setengah pembudidaya di kota kuno ini. Namun, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukan itu. Itu bukan hanya karena Su Zimo telah menyelamatkannya sebelumnya. Lebih dari itu, karena di lubuk hatinya yang paling dalam, sulit untuk membedakan siapa yang benar atau salah. Pada saat itu, pria itu kembali, berjemur di bawah sinar matahari. Monyet menyeringai dan roh macan berteriak kegirangan. Singa emas mendongak dan meraung sementara rubah kecil mencengkeram cakar kecilnya dengan ekspresi emosional. Selama momen hening Tang Xiyun, pria itu sudah turun ke tembok kota. Mengutuk bibirnya, Tang Xiyun menuju ke depan dan berkata dengan kepalan tangan, "Terima kasih karena tidak membunuhku, sesama Taois. Aku akan pergi dari sini." Petik 2.
Dia sudah merasakan betapa anehnya dia dengan segala sesuatu di sini. Tidak mungkin dia bisa tinggal. Iya. Suzimo menjawab, meskipun sekarang siang hari, masih banyak bahaya yang mengintai di medan perang kuno. Jika Anda tidak terburu-buru, Anda dapat beristirahat di sini untuk sementara waktu dan saya akan mengantar Anda ke tempat berkumpul lainnya. Petik 2. Apa yang dia maksudkan saat ini adalah untuk monyet, roh harimau dan iblis lainnya untuk pulih. Tang Xiyun menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia harus bergaul dengan Su Zimo di masa depan. Ketika dia melihat itu, Su Zimo tidak memaksanya dan berkata, hati-hati sepanjang jalan. Petik 2. Tang Xiyun mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tidak lama setelah dia meninggalkan kota kuno, dia tidak bisa menahan diri untuk kembali menatap sosok berwarna hijau, berkata, tidak akan lama lagi berita tentang apa yang terjadi di sini menyebar ke seluruh medan perang kuno. Anda harus hati-hati juga. Petik 2. Baik. Sebuah balasan dikirimkan dari kota kuno. Menghela nafas internal, Tang Xiyun melepaskan sedikit keengganan di hatinya dan melaju ke kejauhan. Di tembok kota, Su Zimo menyapu pandangannya pada monyet, harimau roh, rubah kecil dan singa emas. Ketika dia melihat bahwa mereka pulih dengan baik, dia akhirnya tersenyum, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Tidak ada yang lebih menggembirakan selain bertemu kembali dengan teman lama dan kenalan. Sepertinya ada banyak hal yang harus dikatakan antara Su Zimo, monyet, dan harimau roh dan mereka tidak bisa berhenti berbicara. Su Zimo mengabaikan cederanya, monyet melangkah dan mengulurkan tinjunya, membenturkan keras ke dada Su Zimo. Dong! Su Zimo tidak mengelak dan menerima pukulan itu. Pria dan monyet itu saling memandang dan tersenyum. Seolah-olah pada saat itu, mereka telah kembali ke masa lalu dan kembali ke hari-hari ketika mereka bertarung berdampingan di pegunungan Changlang. Golden Lion melihat dan merasa iri pada chemistry dan hubungan mereka. Setelah menyaksikan teror kekuatan Su Zimo, ia ingin mengenalnya juga. Namun, pada akhirnya, itu hanya mengenal Su Zimo selama beberapa hari. Sebelumnya, itu bahkan hanya tunggangan untuk Su Zimo dan secara alami tidak mungkin bisa bersaing dengan status monyet dan roh harimau. Roh harimau berjalan mendekat dan mengangkat bahu, terkekeh. Setelah membentuk inti batinnya, kata pertama yang dikatakan bos dalam bahasa manusia adalah namamu. Petik 2. Su Zimo merasakan kehangatan di hatinya. Sebelumnya, baik itu monyet atau harimau roh, tidak satupun dari mereka membentuk inti dalam dan tidak dapat berbicara dalam bahasa manusia. Interaksi mereka sebagian besar berupa serangkaian teriakan. Untuk berpikir bahwa kata pertama yang diucapkan monyet adalah namanya. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 20 tahun. Monyet telah banyak berubah. Satu-satunya hal yang tetap sama adalah sifat liarnya, kebanggaan di matanya dan perasaannya terhadap Su Zimo. Roh harimau berkata dengan bangga, setelah kami bisa menjadi manusia, kami memberi nama pada diri kami sendiri sehingga akan lebih nyaman bagi kami untuk menjelajah dunia. Petik 2. Monyet mencibir bibirnya dengan jijik. Roh harimau itu bangkit dan menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara seolah-olah itu menyatakan sesuatu yang paling penting, nama saya. Hubatian, 1. Puff. Rubah kecil tidak bisa menahan tawa. Su Zimo juga hampir tidak bisa menahannya. Saat roh harimau melihat itu bekerja. Apa yang kalian tertawakan? Apa buruknya nama itu? Petik 2. Tak tahu malu. Monyet mendengus dan berkomentar dengan kejam. Mata harimau roh itu melebar dan dia mengangkat dagunya, berdebat dengan wajah memerah, apa yang tidak tahu malu tentang itu. Nama yang sangat bagus yang langka di dunia dan benar-benar mendominasi. Petik 2. Su Zimo tertawa. Namanya kasar dan mencolok, tapi kurasa cukup cocok dengan karaktermu. Petik 2. Kalian semua cemburu. Wajah harimau roh itu menjadi gelap saat mengatupkan giginya dengan gusar, gemetar dari kepala sampai ujung kaki sehingga luka-lukanya terbuka kembali. Bagaimana denganmu? Anda tidak mendapatkan nama untuk diri Anda sendiri. Petik 2. Su Zimo berbalik ke arah monyet. Cemberut, mata monyet dipenuhi dengan jijik saat mengangkat kepalanya. Aku adalah aku tidak membutuhkan nama. Aku akan menjadi iblis monyet terkuat di dunia ini mulai hari ini. Saat seseorang menyebut iblis monyet, saya akan menjadi orang pertama yang terlintas dalam pikiran. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Itulah arti sebenarnya dari mendominasi. Ambisi monyet tidak pernah kecil. Kembali ke pegunungan Changlang, itu sudah bertekad untuk menjadi raja iblis di pegunungan. Ternyata monyet memang punya kemampuan. Garis keturunannya sangat tidak biasa. Su Zimo menyaksikan bagaimana monyet memasuki keadaan mengamuk di tembok kota. Keterampilan rahasia untuk memicu kekuatan garis keturunan seseorang jelas merupakan warisan dari ras yang sangat kuat dan langka.
Tiba-tiba, sesuatu yang lain muncul di benak Su Zimo. Di daratan Tianhuang, selain dia yang tahu tentang klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari alam liar, monyet juga tahu tentang salah satu bagiannya, bagian transformasi tendon. Sangat mungkin bahwa Dai Yue telah memberikan itu kepada monyet secara pribadi. Fakta bahwa Dai Yue bersedia mengajarinya adalah bukti bahwa latar belakang monyet mungkin agak istimewa. Su Zimo bertanya, kemana kalian pergi setelah meninggalkan Ethereal Peak? Mengapa Anda memasuki medan perang kuno dan datang ke sini? Petik 2. Bos tidak bisa tinggal di Ethereal Peak lebih lama lagi setelah mengetahui bahwa kamu hilang dan tidak ada berita apakah kamu masih hidup atau mati. Harimau Roh berkata, kemudian, bos bersikeras pergi untuk mencarimu dan aku mengikutinya. Tidak ada artinya bagi kami tinggal di Ethereal Peak jika Anda tidak ada di sana. Petik 2. Awalnya, burung bodoh itu ingin menyelinap keluar bersama kita juga. Namun, itu ditangkap oleh bangau abadi tua dan tidak punya pilihan selain tetap di Ethereal Peak. Petik 2. Saat menyebut burung bodoh itu, ada pandangan mengingatkan di mata Harimau Roh karena itu menunjukkan tampilan emosi yang langka. Aku ingin tahu bagaimana kabar burung bodoh itu. Apakah itu sudah membentuk inti dalamnya? Petik 2. Burung bodoh yang dimaksud Harimau Roh adalah anak dari bangau abadi Ethereal Peak. Roh harimau dan bangau kecil menghabiskan sebagian besar waktu bersama dan hubungan mereka secara alami menjadi lebih dekat. Bab 663, apakah kamu anjing? Terakhir kali Su Zimo melihat bangau kecil adalah selama pertempuran di puncak Ethereal. Pada saat itu, ketika Blood Crow Palace menyerbu dengan tujuan untuk memusnahkan Ethereal Peak, bangau kecil belum membentuk inner core-nya. Namun, Su Zimo percaya bahwa dengan panduan kren tua yang abadi, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kren kecil untuk membentuk inner core dalam 20 tahun. Saat ini, benar-benar menggembirakan mengingat masa lalu di puncak Ethereal bersama dengan monyet, harimau roh, bangau kecil dan roh malam. Mungkin tidak mungkin dia bisa kembali ke hari-hari itu. Mulai sekarang, baik itu di medan perang kuno atau Tianhuang daratan, Su Zimo harus melangkah dengan hati-hati. Harimau Roh berkata, setelah kami berdua meninggalkan puncak Ethereal, kami mencoba mencarimu di lembah Dongling. Kemudian, kami melanjutkan perjalanan sambil menanyakan tentang Anda tetapi tidak ada kabar selama sekitar 3 tahun. Tahukah Anda bahwa selama periode waktu itu, bos dan saya. Petik 2. Monyet mengerutkan kening dan melirik Harimau Roh itu. Roh harimau tidak melanjutkan. Saat itu, Su Zimo melarikan diri ribuan kilometer dari lembah Dongling menggunakan Blood Escape untuk melarikan diri dari kejaran Lord Blood Crow Palace. Dia berlari ke salah satu dari 9 tempat terlarang di daratan Tianhuang, lembah tulang naga. Setelah itu, dia mendapat masalah besar dengan Night Spirit dengan membelah telur naga dan dibawa ke ibu kota Zhou besar oleh Lin Xuanji. Untuk bersembunyi dari kejaran ras naga, dia tidak berani meninggalkan kota dan secara tidak sengaja, mengubah namanya menjadi Moling dan menjalani kehidupan tercela di ibu kota selama hampir 3 tahun. Bahkan Ethereal Peak tidak tahu di mana dia berada atau apakah dia sudah mati atau hidup, apalagi monyet dan roh harimau. Mereka tidak dapat mengambil bentuk manusia dan secara alami akan dibunuh jika mereka ditemukan oleh para pembudidaya. Meskipun Harimau Roh tidak melanjutkan, Su Zimo bisa menebak apa yang terjadi. Mereka berdua mengalami kesulitan dan bahaya yang tak ada habisnya selama periode waktu itu untuk mencarinya. Setelah merenung, Roh Harimau melanjutkan, setelah itu, kami tinggal selama beberapa waktu di Gunung Gagak Hitam. Kami mengira kamu sudah mati setelah mendengar tentang pertempuran teladan di reruntuhan kian besar dan bahkan menuju ke lembah pemakaman naga untuk memberi penghormatan kepadamu. Petik 2. Su Zimo tersenyum. Kemudian, kami berkeliaran di semua tempat dan menemukan diri kami di Wild Lion Ridge. Kata Harimau Roh. Ketika dia mendengar itu, ekspresi Golden Lion berubah. Su Zimo sedikit mengernyit dan bertanya, salah satu dari 8 wilayah iblis. Iya, petik 2. Roh harimau itu mengangguk. Kami nongkrong di sana selama 20 tahun dan awalnya tidak berniat memasuki tempat ini. Namun, ketika pertempuran di pegunungan Changlang pecah dan Anda menyatakan perang ke Istana Kaca, kami menemukan bahwa Anda masih hidup. Petik 2. Kemudian, kami mendapatkan 2 tempat di wilayah sana dan diteleportasi ke sini dengan bantuan iblis-iblis tingkat tinggi. Petik 2. Setelah mendengarkan di samping untuk waktu yang lama, Singa Emas akhirnya melihat kesempatan dan buru-buru menimpali. 8 wilayah iblis dipenuhi dengan bahaya di mana-mana dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan burung ganas yang berkeliaran di sekitar. Faktanya, ada iblis besar dan tua. Petik 2. Demon besar setara dengan Conjoined Body Mighty Figure dari ras manusia. Setan tua setara dengan leluhur Mahayana. 8 wilayah iblis adalah 8 tempat berkumpulnya ras iblis terbesar.
Dari makhluk roh lemah hingga iblis besar yang sangat perkasa, semuanya dapat ditemukan di 8 wilayah iblis. Tempat-tempat seperti pegunungan Changlang bahkan tidak bisa dianggap sebagai puncak gunung es dari 8 wilayah. Dikatakan bahwa bahkan ada kaisar iblis di 8 wilayah iblis. Bahkan pembudidaya tidak berani menginjakan kaki dengan ringan ke 8 wilayah iblis. Singa Emas berkata, pembunuhan intens di antara wilayah yang berbeda karena setiap orang memperebutkan posisi tuan. Fakta bahwa kalian berdua bisa mendapatkan 2 tempat tanpa dukungan dari balapan apapun adalah prestasi yang mengesankan. Petik 2. Untuk Golden Lion, dia mendapat dukungan dari ras Golden Lion dan mereka memiliki wilayah mereka sendiri. Sesuai dengan namanya, Wild Lion Ridge dikuasai oleh ras singa dan ras Golden Lion adalah salah satunya. Bagi Golden Lion, fakta bahwa monyet dan roh harimau dapat tinggal di Wild Lion Ridge selama 20 tahun penuh tanpa dukungan apapun dan bahkan mendapatkan 2 tempat untuk memasuki medan perang kuno sangatlah mengesankan. Monyet melirik Golden Lion dan mengangguk. Tidak mudah untuk mendapatkan respon seperti itu dari monyet. Dalam pertarungan sebelumnya, monyet dan roh harimau melihat bagaimana singa emas menyelamatkan rubah kecil dan menahan penggarap istana kaca sendirian. Itulah alasan mengapa mereka merasa bahwa singa emas memenuhi syarat untuk duduk di sekitar mereka. Roh harimau sangat gembira setelah dipuji oleh singa emas. Namun, itu diletakkan di depan dan mengangguk pada saat itu. Rambut kuning, kamu cukup tajam. Lumayan, aku suka. Petik 2. Saat menyebut, rambut kuning, singa emas mengerutkan kening dan memutar matanya. Rubah kecil itu duduk di samping dan menutupi mulutnya sambil tertawa. Sejak kecil, dia tinggal di gua bawah tanah yang dikurung oleh buaya raksasa dan menghabiskan hari-harinya dalam ketakutan. Sekarang dia bertemu kembali dengan Su Zimo dan memiliki begitu banyak teman, dia benar-benar sangat gembira mendengarkan percakapan mereka. Roh harimau tersenyum malu-malu saat melihat senyum rubah kecil dan mengibas-ngibaskan ekornya dengan cara yang mengacau, tidak ada keganasan dalam perilakunya sama sekali. Bang! Monyet tidak tahan lagi dan menamparkan wajah harimau roh itu, memarahi dengan kecewa, berdarah mengibas-ngibaskan ekormu lagi. Apakah kamu seekor anjing? Petik 2. Haha. Su Zimo tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Roh macan tidak berani melawan monyet dan memanjat sambil menggenggam ekornya sambil menggerutu, kenapa kamu selalu fisik? Bicarakan saja. Selanjutnya, ini adalah teman baru. Beri aku wajah. Petik 2. Monyet mendengus dengan tawa kecil dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melihat ke langit dan mengabaikan roh harimau. Beralih ke Su Zimo dengan ekspresi sedih, roh harimau mendekati rubah kecil itu dan berbisik, Foxy, biar ku beritahu, dulu aku tidak suka mengibas-ngibaskan ekorku. Itu semua salah Su Zimo. Petik 2. Rubah kecil bergidik melihat cara harimau roh memanggilnya dan mundur beberapa langkah dengan merinding naik. Su Zimo mengangkat alisnya. Bagaimana dia bisa disalahkan untuk itu? Roh harimau berkata dengan cara yang misterius, Foxy, kamu harus menjaga jarak dari Su Zimo di masa depan. Dia punya jimat. Petik 2. Dulu, setelah dia menangkap saya, dia memaksa saya untuk mengaum setiap hari sampai tenggorokan saya serak. Lupakan tentang itu. Sejak saat itu, saya mulai mengibas-ngibaskan ekor saya tanpa sadar. Sebelum saya bertemu Su Zimo, saya sangat jantan. Petik 2. Su Zimo tersenyum. Kembali ketika dia menangkap harimau roh, dia ingin menggunakan aumannya untuk mengungkap rahasia di balik suara harimau dan macan tutul di mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar. Itulah alasan mengapa dia memaksa roh harimau mengaum. Sampai sekarang, harimau roh tidak tahu alasannya dan hanya berpikir bahwa Su Zimo menyimpang. Rubah kecil mencibir bibirnya karena tidak senang. Dia tidak suka orang berbicara buruk tentang Su Zimo. Kaulah yang memiliki fetis. Anda suka mengibas-ngibaskan ekor Anda. Kamu anjing kecil. Petik 2. Dengan itu, rubah kecil berbalik dan melesat ke sisi Su Zimo, meninggalkan roh harimau sendirian, bingung dan melolong di dalam hati, aku bukan anjing, aku Hubatian. Rubah kecil ingin melompat ke tubuh Su Zimo seperti di masa lalu. Tanpa diduga, dia mundur dan memelototinya, bertanya dengan senyum palsu, rubah kecil, kapan kamu bisa mengambil bentuk manusia? Dahulu kala. Rubah kecil menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan pada gilirannya, berubah menjadi wanita muda dengan penampilan tak tertandingi dalam gaun kerudung merah sekali lagi. Dia membungkuk ke arah Su Zimo dan berkata dengan lembut, salam, Tuan. Petik 2. Menitik, menitik. Suara aneh datang dari samping. Mata harimau roh itu melebar saat air liur menetes dari mulutnya yang menganga. Ekornya bergoyang-goyang di belakangnya. Monyet mengangkat kepalanya dan mendesah sebelum mengirim roh harimau terbang dengan tamparan, menggeram, maaf, tidak bisa menahannya.
Bab 664, Membersihkan Medan Perang. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 20 tahun. Harimau roh masih riang seperti sebelumnya dan monyet sama sombongnya seperti sebelumnya, semuanya sama seperti di masa lalu. Su Zimo merasakan kehangatan di hatinya saat dia melihat mereka bermain-main. Kadang-kadang, lebih mudah bergaul dengan iblis. Tidak ada skema dan plot. Di sisi lain, manusia jauh lebih kompleks. Untuk monyet dan roh harimau, semuanya menjadi lebih sederhana setelah mereka memasuki medan perang kuno. Dengan cara yang sama Istana Kaca meramalkan bahwa Su Zimo bisa datang mengetuk, mereka berdua memikirkan hal yang sama juga dan menaklukkan sekelompok setan untuk membentuk penyerbuan binatang. Rubah kecil memiliki gagasan yang sama. Namun, hal yang disesalkan adalah masih belum ada kabar tentang Ming Zhen. Tetap di sini dan sembuh dulu. Aku akan membersihkan medan perang. Petik 2. Su Zimo bangkit untuk pergi setelah menenangkan monyet dan yang lainnya. Ratusan ribu orang terkubur dalam pertempuran ini. Semua kantong penyimpanan para pembudidaya harus diambil kembali. Untuk Su Zimo saat ini, selain senjata roh yang menghubungkan atau harta kuno langka, tidak ada senjata roh lain yang bisa menariknya. Namun, dia juga tidak bisa meninggalkan tas penyimpanannya. Yang paling penting bagi Su Zimo adalah ginseng darah bergizi jiwa, buah pengumpul roh, dan ramuan lain yang dapat digunakan untuk mengolah dan memberi makan roh esensi yang dikumpulkan oleh para pembudidaya tersebut. Itu adalah barang habis pakai dan secara alami, semakin banyak semakin meriah. Ada binatang iblis di seluruh kota kuno. Namun, ketika Su Zimo berjalan melewati kota kuno, mereka semua memilih untuk menghindarinya secara naluriah. Seorang wanita muda yang jinak dan pemalu berjalan di belakangnya, itu adalah rubah kecil yang telah mengambil bentuk manusia. Apakah ada sesuatu? Su Zimo tidak berhenti di jalurnya dan melirik ke samping. Menundukkan kepalanya, rubah kecil itu menatap Su Zimo dengan matanya yang besar dan berair, berbisik, "Tuan, apakah kamu marah padaku?" Rubah kecil bisa saja mengambil bentuk manusia sejak lama, namun, dia memilih untuk menyembunyikan fakta itu karena beberapa alasan yang memalukan. Dia masih merasa tidak nyaman. Setelah beberapa saat merenung, Su Zimo berkata dengan sengaja, "Karena kamu tidak percaya padaku, kamu tidak harus mengikutiku mulai sekarang." Saat rubah kecil mendengar itu, dia menjadi bingung. Dia berdiri di tempat kosong dengan air mata membasahi matanya yang bisa jatuh kapan saja. "Ibuku sudah meninggal dan sekarang kamu tidak menginginkanku lagi setelah membawaku keluar dari gua. Aku sama sekali tidak punya kerabat." Petik 2. "Dan mulai sekarang, tidak ada lagi yang menginginkanku." Huhu. Rubah kecil itu menangis dan menangis. Su Zimo kaget. Dia hanya menyebutkannya dengan santai untuk menggoda rubah kecil, dia tidak mengira dia akan menganggapnya nyata. Beberapa kepala muncul satu demi satu dari atas tembok kota. Monyet, roh harimau, dan singa emas tergeletak di atas tembok dan melihat diam-diam, ketiganya memiliki api gosip yang berkobar di mata mereka. Roh harimau berkata, "Su Zimo pasti memperlakukan Foxy dengan buruk dan menggertaknya. Aku akan turun dan membantunya." Petik 2. Monyet menjawab, "Lanjutkan." Singa emas berkomentar, "Beristirahatlah dalam damai, pejuang." Roh harimau. Su Zimo berbalik dan menyeka air mata di mata rubah kecil itu dengan lembut, tersenyum pahit. "Aku hanya menggodamu. Bagaimana saya bisa marah kepada Anda karena sesuatu yang begitu kecil?" Petik 2. Nyata. Rubah kecil berhenti menangis dan sedikit memiringkan kepalanya, bertanya dengan sedikit tidak percaya. "Benar. Jadi kamu tidak akan mengusirku di masa depan?" "Tidak. Terima kasih Tuan." Rubah kecil tersenyum. Masih ada tetesan air mata berkilauan yang menggantung di bulu matanya yang panjang, memantulkan cahaya di bawah sinar matahari. Su Zimo baru berhasil membersihkan medan perang setelah sekian lama. Dia mengumpulkan barang-barang di dalam tas penyimpanan, ada hampir 100.000 senjata roh, berbagai eliksir dan jimat yang tak terhitung jumlahnya. Su Zimo tidak banyak menggunakan barang-barang itu. Dia tidak bisa diganggu dengan senjata roh biasa. Untuk eliksir, dia hanya mengonsumsi eliksir kelas sempurna dengan 5 pola. Hanya ada satu senjata roh penghubung di antara 100.000 senjata roh. Itu adalah sarung tangan yang dikenakan Ye Tiancheng sebelumnya. Meski hanya ada satu, itu sudah cukup untuk Su Zimo. Tangan kanannya memiliki tulang Phoenix surgawi dan bahkan senjata Dharma tidak akan mampu menghancurkannya. Selama dia memakai sarung tangan di tangan kirinya, dia bisa menangkap hampir semua senjata dengan kedua tangannya. Dia akan hampir kebal. Ada lebih dari 100 buah pengumpul roh secara total. Baik itu iblis atau pembudidaya, mereka hanya perlu mengonsumsi paling banyak 2 saat mengolah roh esensi mereka, mengonsumsi lebih banyak tidak akan membuat perbedaan.
Dengan lebih dari 100, itu cukup bagi mereka untuk dibagi rata. Ada total 12.000 batang ginseng darah bergizi jiwa. Pada pandangan pertama, itu terlihat seperti jumlah yang sangat besar. Namun, Su Zimo memiliki firasat bahwa jumlah ginseng darah bergizi jiwa yang dia butuhkan jauh lebih banyak daripada pembudidaya biasa. Itu bukan hanya karena dia memiliki kultivasi iblis dan keabadian. Lebih dari itu, baik itu inti emas atau inti batinnya, mereka berbeda dari orang biasa. Selanjutnya, monyet, harimau roh dan iblis lainnya juga membutuhkan ginseng darah bergizi jiwa untuk terobosan ke ranah jiwa baru lahir. Oleh karena itu, Su Zimo harus mengumpulkan ginseng darah bergizi jiwa sebanyak yang dia bisa di medan perang kuno. 10 hari kemudian, garis keturunan monyet sangat kuat. Setelah harimau roh membudidayakan Void Thunder manual, garis keturunannya mengandung kekuatan guntur. Gemuruh guntur di musim semi membawa kelahiran semua makhluk hidup. Pertama-tama, kekuatan kehidupan dapat ditemukan di dalam guntur. Meskipun monyet dan harimau roh adalah yang paling terluka parah, luka mereka sebagian besar pulih setelah 10 hari. Keduanya aktif secara alami dan tidak ingin terus tinggal di kota kuno. Su Zimo bertanya, apa rencana kalian setelah meninggalkan kota kuno? Aku mengikutimu, jawab monyet. Pertama-tama, Su Zimo adalah alasan mengapa dia memasuki medan perang kuno. Roh harimau itu menggaruk kepalanya dan batuk dengan lembut. Menjilat wajahnya, ia berjalan ke rubah kecil dan tersenyum licik, mengibas-ngibaskan ekornya. Foxy, kamu mau kemana? Rubah kecil menjawab, saya secara alami mengikuti Tuan. Piak. Roh harimau itu menepuk pahanya dan berteriak, benar-benar kebetulan. Kami berdua memikirkan hal yang sama. Petik 2. Bang. Sebuah telapak tangan besar muncul dari samping dan mendarat tepat di wajah harimau roh, mengirimkannya terbang. F***. Teriakan harimau roh bisa terdengar dari udara. Rubah kecil itu mencibir tanpa henti. Su Zimo berbalik dan menatap singa emas. Bagaimana denganmu? Jika Anda ingin pergi, saya akan membagi Anda beberapa buah pengumpul roh dan ginseng darah bergizi jiwa. Petik 2. Singa emas menjawab, aku juga tidak punya tempat tujuan. Setelah merenung sejenak, singa emas berkata dengan ekspresi ragu-ragu, jika kamu tidak keberatan, aku bahkan bisa menjadi tungganganmu. Melalui pertempuran di kota kuno, itu sudah menyaksikan betapa kuatnya Su Zimo. Di lubuk hatinya, meskipun tidak malu jika itu bisa menjadi tunggangan untuk seseorang sekuat ini. Hahaha. Su Zimo mengangkat kepalanya dengan tawa dan menepuk bahu singa emas. Aku harus berterima kasih padamu karena telah berdiri untukku dengan benar beberapa hari yang lalu. Bagaimana saya masih bisa melihat Anda sebagai tunggangan? Jangan meremehkanku, rambut kuning. Petik 2. Saat mendengar bagian pertama, singa emas awalnya tersentuh. Namun, ekspresinya menjadi gelap dan dia menggerutu ketika mendengar, rambut kuning, apakah ada nama lain? Rambut kuning cukup bagus. Monyet menghibur, jika itu terserah aku akan memanggilmu anjing singa. Af. Singa emas berkomentar, rambut kuning lebih baik. Su Zimo melambai ke depan dengan sikap yang mengagumkan. Karena itu masalahnya, mari kita menuju ke pusat medan perang kuno dan melihat ranking fenomena inti emas serta paragon dari daratan Tianhuang. Aku pasti akan menempatkan tanganku di posisi teratas peringkat. Petik 2. Ayo pergi. Waktu untuk pergi. Foxy, tunggu aku. Bab 665, Penyerbuan Binatang. Su Zimo, monyet, harimau roh, rubah kecil, dan singa emas pergi ke pusat medan perang kuno. Pertarungan untuk peringkat fenomena inti emas akan berlangsung setengah tahun kemudian. Lokasinya berada di wilayah tengah dari medan perang kuno, Myriad Phenomenon City. Su Zimo tidak tahu apakah Xiaoning masuk kali ini dan dia juga tidak tahu di mana Ming Zhen berada. Namun, kemungkinan terbesar untuk menemukan mereka berdua adalah di Myriad Phenomenon City. Itu karena setiap pembudidaya yang memasuki medan perang kuno akan mencoba yang terbaik untuk bergegas menuju kota Myriad Phenomenon. Bahkan para pembudidaya yang tahu bahwa mereka tidak akan memperebutkan posisi di peringkat fenomena inti emas akan bergegas juga untuk menyaksikan kemuliaan semua paragon di daratan Tianhuang dan bentrokan antara fenomena kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pertempuran langka yang terjadi sekali dalam 100 tahun, tidak ada yang mau ketinggalan. Bahkan jika mereka hanya menonton di pinggir lapangan, itu hanya akan bermanfaat untuk pengembangan pribadi mereka. Selain itu, medan perang kuno tidak terbatas dan mencari dua orang tanpa petunjuk apapun sama dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Setengah tahun kemudian, berbagai sekte dan faksi utama Tianhuang daratan akan berkumpul di kota Myriad Phenomenon bersama dengan semua doktrin sesat, kelompok yang tidak ortodoks, dan pembudidaya keliling.
Dengan kerumunan itu, akan lebih mudah mendapatkan berita tentang apapun. Bahkan jika Suzimo tidak dapat menemukan mereka berdua saat itu, ada kemungkinan besar dia bisa mendapatkan beberapa informasi berguna. Tentu saja, meskipun ada jutaan pembudidaya yang memasuki medan perang kuno, mungkin hanya ada kurang dari setengah dari mereka yang bisa tiba di kota segudang Fenomenon pada akhirnya. Terlepas dari binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk hidup kuno yang tinggal di medan perang kuno menengah untuk memulai, ras iblis dari daratan Tianhuang juga akan diteleportasi untuk memperjuangkan harta dan sumber daya. Dengan semua orang bergegas menuju kota Myriad Fenomenon di tengah, perjalanan itu sangat berbahaya. Bagi kebanyakan pembudidaya, mereka akan memilih untuk bepergian pada siang hari. Di malam hari, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari tempat berkumpul untuk beristirahat. Mereka kemudian akan melanjutkan perjalanan setelah hari itu tiba. Tidak banyak orang yang berani melakukan perjalanan di malam hari di medan perang kuno tempat burung dan binatang berkeliaran. Namun, bagi grup Suzimo, siang atau malam tidak ada bedanya bagi mereka. Selain Suzimo, 4 lainnya adalah iblis roh biru sejati. Meskipun hanya ada 5 dari mereka dalam satu kelompok, tidak satupun dari mereka bisa dianggap enteng. Selain Suzimo, monyet dan harimau roh. Meskipun singa emas ditekan oleh Suzimo dengan mudah, itu adalah binatang buas berdarah murni untuk memulai. Selain itu dari ras singa emas di Bukit Singa Liar dan memiliki garis keturunan luar biasa yang melampaui kebanyakan iblis. Kebanyakan binatang iblis bahkan tidak bisa mendekati rubah kecil yang kelihatannya paling lemah. Rubah adalah penggoda alami dan bisa menyihir massa hanya dengan berdiri di suatu tempat. Satu isyarat dari jarinya atau pelepasan wewangian sudah cukup untuk menaklukkan sekelompok iblis. Roh harimau telah lama terpesona oleh rubah kecil. Sepanjang jalan, roh harimau mengikuti di belakang rubah kecil dan terus-menerus menyatakan keprihatinannya sambil mengibas-ngibaskan ekornya, ia hampir menjadi tunggangan bagi rubah kecil. Ekspresi panderingnya secara alami menarik cukup banyak tamparan dari monyet lagi. Namun, rubah kecil akan menghindar sejauh yang dia bisa setiap saat. Jika dia benar-benar tidak bisa menghindar, dia akan kembali ke bentuk aslinya dan mengubur dirinya dalam pelukan Suzimo. Roh harimau hanya bisa menonton dengan frustrasi. Selama periode waktu ini, setiap kali rubah kecil bersembunyi di pelukan Suzimo, roh harimau akan terus-menerus menghela nafas dengan ekspresi sedih. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Meskipun secara alami ada perkelahian melawan iblis lain selama periode waktu ini, mereka keluar dengan sangat baik setiap kali. Golden Lion juga mulai menjadi lebih akrab dengan monyet dan harimau roh dan mengintegrasikan dirinya ke dalam kelompok. Malam ini, kelompok Suzimo terus maju. Pria itu memiliki fitur yang elegan dan jubah hijau yang mengalir sementara wanita muda memiliki fitur yang tak tertandingi yang bisa menyihir massa. Sejujurnya, Suzimo dan rubah kecil tampak sangat serasi saat mereka berjalan berdampingan di depan. Monyet, roh harimau dan singa emas mengikuti di belakang. Kepala harimau roh itu tertunduk lesu. Singa emas bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak macan, mengapa kamu tidak mengganggu rubah kecil belakangan ini?" Dengan tangan di belakang punggungnya, harimau roh sedikit mengangkat kepalanya dan menghela nafas dengan tampilan kebijaksanaan palsu. "Sai, aku sudah putus cinta." Monyet memutar matanya dan mendengus sambil tertawa kecil. Singa emas menghibur, "Jangan khawatir, kakak macan. Saat kita kembali ke Wild Lion Ridge, aku akan memperkenalkan beberapa gadis untukmu." Petik 2. Nyata. Mata harimau roh berbinar dan tatapan khawatirnya lenyap seketika, hampir menetes dari mulut. "Pastinya." Singa emas menepuk dadanya dengan keras. "Apa bro?" Harimau roh memeluk bahu singa emas dengan satu tangan dengan penuh semangat. Monyet cemberut dan tidak bisa diganggu dengan keduanya. Saat itu, Suzimo tiba-tiba mengerutkan kening. Telinganya bergerak-gerak dan dia berkata dengan muram, "Semuanya, awas. Seekor binatang buas sedang menyerang di sini." Petik 2. Penyerbuan binatang. Monyet menyempitkan pandangannya dan matanya bersinar dengan kilatan darah merah. Baik harimau roh dan singa emas berhenti bermain-main dan ekspresi mereka menjadi suram. Kehadiran penyerbuan binatang juga berarti ada Raja Iblis. Selain itu, mereka tidak lagi berada di garis luar medan perang kuno. Raja Iblis manapun yang bisa menaklukkan sekelompok iblis di wilayah ini dan memicu penyerbuan binatang pasti memiliki kekuatan yang menakutkan dan tidak bisa dianggap enteng. Dalam pertarungan 1 lawan 1, tidak ada dari mereka yang harus takut pada siapapun. Namun, mereka akan terlibat dalam pertarungan sengit jika mereka harus melawan penyerbuan binatang buas. Beberapa saat kemudian, monyet dan yang lainnya akhirnya merasakan tanah bergetar. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Seolah-olah pasukan besar sedang menyerang.
Meskipun pada malam hari, mata Suzimo tajam dan dia bisa dengan jelas melihat debu mengepul di cakrawala yang jauh saat kekuatan guntur menyerbu. Mereka berlima berhenti di jalurnya. Tidak lama kemudian, penyerbuan binatang buas itu tiba di depan mereka. Penyerbuan binatang itu sebagian besar terdiri dari sisa-sisa binatang purba dan beberapa binatang buas berdarah murni. Masing-masing tampak mengancam dengan kisetan bergemuruh di sekitar mereka, tampak seolah-olah mereka ingin merobek kelompok 5 Suzimo. Namun, yang aneh adalah ada lebih dari 1000 manusia di tengah penyerbuan binatang itu. Meskipun mereka dalam bentuk manusia, semuanya memancarkan ki iblis, jelas bahwa mereka diubah dari iblis. Di tengah kelompok itu ada seorang pria dan seorang wanita. Berdiri di atas kereta perang, mereka tampaknya dihormati oleh yang lainnya. Pria itu memiliki wajah kurus dan ekspresinya gelap, mengenakan pakaian warna-warni yang terlihat sangat mencolok. Wanita di sampingnya tampak tidak lebih dari 28 tahun dan dia juga telah diubah dari iblis. Mengenakan jubah hijau dan celana panjang, rambut hitamnya diikat menjadi sanggul di bagian belakang kepalanya dan dia terlihat sangat tampan. Kakinya panjang dan ramping dan bisa dibilang sempurna. Mata harimau roh itu membelalak kosong sekali lagi saat melihat kaki wanita itu. Suzimo sedikit mengerutkan alisnya. Wanita itu sepertinya tertahan dengan benang tipis berwarna pelangi yang melingkar di sekelilingnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali dan bahkan bibirnya tertutup rapat sehingga dia tidak bisa berbicara. Benang pelangi melingkari semua binatang buas dalam penyerbuan binatang itu juga. Ujung benang pelangi yang lain mengarah ke tangan ribuan kelompok binatang iblis humanoid yang aneh. Jelas bahwa penyerbuan binatang buas itu ditundukkan oleh binatang iblis humanoid. 1000 binatang iblis aneh di sisi lain tunduk pada pria dengan jubah warna-warni di kereta perang. Pria berjubah warna-warni adalah Raja Iblis dari penyerbuan binatang buas. Saat dia melihat kelompok Suzimo, wanita berkaki panjang di kereta perang itu tampak gelisah dan menangis tanpa henti dengan ekspresi yang tak terlukiskan di matanya. Bab 666, Tousan Spider Sendune. Itu sangat normal bagi binatang iblis untuk ditekan dan ditangkap di antara satu sama lain. Meskipun mereka samar-samar bisa menebak bahwa wanita berkaki panjang itu memohon bantuan mereka, kelompok Suzimo tidak dapat ikut campur secara langsung. Itu bukanlah logika untuk dibicarakan dalam hukum rimba di mana itu adalah survival of the fittest. Selanjutnya, ini adalah medan perang kuno. Meskipun Suzimo menarik kembali pandangannya, wanita berkaki panjang itu tidak menyerah dan terus berteriak sekuat tenaga. Namun, dia hanya bisa mengeluarkan suara yang teredam. Pria berjubah warna-warni itu tersenyum. Berhenti membuat keributan. Beberapa binatang iblis ini hampir tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, apalagi Anda. Patuh saja dan aku tidak mempersulitmu. Petik 2. Mengaum. Dalam 1000 kelompok aneh, ekspresi seorang pria berubah dan dia tiba-tiba melepaskan benang di tangannya. Sisa binatang purba meraung dan menyerbu ke depan, ia tiba di hadapan Suzimo dalam sekejap mata. Hewan sisa purba memiliki tatapan mengancam dan membuka mulutnya yang berdarah, menyebabkan bau busuk di mulutnya melonjak ke depan. Ekspresi Suzimo tidak berubah sama sekali dan dia hanya menyerang ketika binatang iblis itu dekat dengannya. Dia hanya mengulurkan telapak tangannya tanpa teknik khusus, menamparkan pipi sisa binatang purba itu dengan keras. Bang! Tubuh besar dari sisa-sisa binatang purba dikirim terbang dan tidak lagi bernapas pada saat dia mendarat. Meski kepalanya utuh, semua yang ada di dalamnya sudah hancur menjadi lumpur. Itu bersih dan tepat. Pria berjubah warna-warni itu menyipitkan pandangannya dengan lembut. Ada terlalu banyak pembudidaya di medan perang kuno yang bisa membunuh sisa binatang purba. Namun, hanya sedikit yang bisa melakukannya sesantai pria ini. Apakah kamu punya keinginan mati? Monyet adalah orang pertama yang kehilangan kesabaran. Matanya merah saat darah ki beredar, menyebabkan ki setan menyebar. Dalam satu gerakan, itu berubah menjadi bentuk aslinya dan menginjak tanah dengan keras dengan kakinya yang besar. Terjadi ledakan dan tanah berguncang. Dengan ekspresi sombong dan tatapan tajam, monyet memelototi pria berjubah warna-warni di kereta perang, itu akan menjadi yang pertama menyerang selama diperintahkan Suzimo. Bagi monyet, tidak peduli siapa lawannya atau situasi di depan. Itu akan bertarung saat diganggu. Mengaum. GRAWR. Singa emas dan harimau roh meraung pada saat yang sama juga dengan suara retakan yang bergema dari dalam tulang mereka. Tubuh mereka gemetar dan mereka kembali ke bentuk aslinya juga. Untuk iblis, kekuatan tempur puncak mereka hanya bisa dilepaskan dalam bentuk aslinya. Suzimo bertahan di depan rubah kecil itu dengan tatapan sedingin es dan melepaskan ki darahnya. Tangguh dan ganas, itu melonjak ke udara seperti kuali yang menyala-nyala. Wanita berkaki panjang itu sangat senang melihat itu.
Namun, pupil pria berjubah warna-warni itu menyempit dan tatapannya menjadi semakin gelap. Meskipun monyet, harimau, dan singa memiliki aura yang kuat dengan ki iblis yang kaya, tidak ada yang membuatnya merasa terancam. Namun, dia merasakan sedikit bahaya dari pria berjubah hijau itu. Itu sangat berbahaya. Ki darah pria itu terlalu kaya. Pria berjubah warna-warni itu memiliki perasaan bahwa jika perkelahian terjadi antara kedua belah pihak, meskipun dia bisa membunuh mereka berlima dengan bantuan penyerbuan binatang buas itu, dia pasti akan menderita kerugian besar juga. Dengan ekspresi gelap, pria berjubah warna-warni itu memikirkan pilihannya secara internal. Di sisi lain, Su Zimo juga tidak bergerak. Bagaimanapun, tidak ada kebencian yang dalam di antara mereka. Lebih jauh, dia juga bisa merasakan bahwa latar belakang pria berjubah warna-warni itu jauh dari sederhana. Ditambah dengan kehadiran penyerbuan binatang, akan menjadi yang terbaik jika mereka bisa menghindari pertarungan ini. Tentu saja, Su Zimo secara alami tidak takut. Pada saat itu, sebagian besar pikirannya tertuju pada wanita berkaki panjang di samping pria berjubah warna-warni. Entah kenapa, dia merasa tatapan wanita berkaki panjang itu familiar. Namun, bahkan setelah mengingat dengan cermat, dia yakin bahwa dia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Mereka tampaknya ras laba-laba racun dari salah satu dari 8 wilayah iblis, gundukan pasir 1000 laba-laba. Ada kemungkinan besar bahwa Raja Iblis dari binatang buas itu, pria berjubah warna-warni, berasal dari keluarga kerajaan dari ras laba-laba pelangi dan merupakan laba-laba serigala pelangi. Petik 2. Dengan ekspresi muram, Golden Lion berbisik, semuanya, hati-hati. Laba-laba ini sangat beracun. Dikatakan bahwa bahkan jaring laba-laba serigala pelangi pun tercampur dengan racun dan tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk meleleh menjadi nanah begitu mereka terjebak di dalamnya. Petik 2. Su Zimo mengangguk dalam diam. Medan perang kuno tingkat menengah benar-benar tempat berkumpulnya paragon dan setan. Dalam rentang waktu singkat sebulan, mereka telah bertemu dengan binatang iblis dari 2 wilayah iblis. Fufu. Pria berjubah warna-warni itu tiba-tiba tertawa dan berkata dengan lantang, ras Golden Lion. Kalian semua harus dari Wild Lion Ridge. Kamu benar, wujud asliku adalah laba-laba serigala pelangi dan aku dari gundukan pasir 1000 laba-laba. Petik 2. Karena Anda adalah sesama Taois dari Wild Lion Ridge, kami tidak perlu bertarung. Setelah merenung, pria berjubah warna-warni itu memilih untuk tidak menyerang. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan sumber daya dan harta di medan perang kuno seperti ginseng darah bergizi jiwa, tidak perlu baginya untuk bertarung sampai mati dengan 5 orang ini sebelum dia. Dengan kompromi pria berjubah warna-warni itu, Su Zimo juga tidak menjadi agresif dan hanya mengangguk dengan tenang. Monyet mengangkat bahu dengan sikap cuek. Roh harimau dan singa emas saling bertukar pandang dan keduanya menghela nafas lega. Rubah kecil juga menjadi tenang. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Penyerbuan binatang itu bergemuruh dan melilit kelompok Su Zimo sebelum maju. Wohoho. Wanita berkaki panjang di kereta perang berteriak berulang kali dengan ekspresi cemas. Menyebalkan sekali. Mengulurkan satu jari, pria berjubah warna-warni itu menepuk dahi wanita itu. Wanita itu bergidik dan wajahnya berubah menjadi keunguan. Dia tidak bisa lagi berbicara dan hanya menatap Su Zimo, monyet dan roh harimau dengan mata membelalak. Mata itu dipenuhi dengan keputusasaan mutlak. Jarak antara kedua belah pihak semakin meningkat saat kereta perang pergi. Wanita itu memejamkan mata dan 2 aliran air mata hangat mengalir tanpa suara dari sudut matanya. Debu mengepul dan perlahan meluas ke kejauhan. Sambil mengerutkan kening, Su Zimo berbalik ke arah binatang buas itu dengan ekspresi termenung. Beberapa saat kemudian, dia berbalik dan menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan ke depan. Wanita itu agak menyedihkan, kata rubah kecil lembut dengan bibir mengerucut. Roh harimau juga menghela nafas. Untuk sesaat, aku ingin menyelamatkannya. Sebenarnya, tidak perlu itu. Singa emas berkomentar, jika kita harus menyelamatkan semua orang yang kita temui, akan ada terlalu banyak orang di sepanjang jalan yang harus kita selamatkan. Kita harus menyelamatkan kelinci agar tidak dimakan ular, kambing agar tidak dimakan serigala. Semua kehidupan di dunia harus diselamatkan, bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka semua? Petik 2. Itu masuk akal. Roh harimau itu mengangguk. Setelah beberapa saat, mau tak mau menoleh ke monyet, bertanya, bos, bagaimana menurutmu? Monyet menahan tawa. Jika aku jadi kamu, aku akan melakukan apa yang kuinginkan. Jika saya ingin menyelamatkan seseorang, saya akan melakukannya. Sangat menjengkelkan menjadi pelin-pelan, lakukan saja sesukamu. Petik 2. Meskipun begitu, saya tidak mungkin melibatkan kita semua karena saat-saat kecerobohan, kata harimau roh dengan ekspresi pahit. Singa emas mendekat dan berbisik, kakak macan,
kamu jatuh cinta padanya, kan? Enyah. Roh harimau itu menggonggong. Hai. Setelah beberapa langkah lagi, roh harimau itu menghela nafas sekali lagi. Untuk beberapa alasan, rasanya seperti saya mengenal wanita itu. Benar-benar aneh. Petik 2. Tiba-tiba, monyet mengerutkan kening dan bergumam. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, sepertinya aku juga memiliki perasaan itu. Ketika dia mendengar itu, Su Zimo tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan roh harimau hampir menabraknya dalam gangguan. Berbalik perlahan, kilatan dingin melintas di mata Su Zimo. Bab 667, Burung Bodoh, Burung Bodoh. Apakah itu kamu? Penyerbuan binatang itu bergerak dan ki iblis memenuhi udara dengan debu yang mengepul melalui dataran yang luas. Setan individu manapun di sepanjang jalan menghindari mereka sejak lama. Di tengah kereta perang, pria berjubah warna-warni itu memiliki ekspresi murung. Dia menatap wanita di sampingnya dan berkata dengan dingin, "Kamu sebaiknya patuh. Jika saya tidak membutuhkan darah Anda untuk berkultivasi setiap hari, saya akan membunuh Anda sejak lama." Petik 2. Wanita itu menundukkan kepalanya dan matanya dipenuhi dengan kesedihan, seolah dia telah kehilangan jiwanya. "Jangan bermimpi ada orang yang datang dan menyelamatkanmu." Pria berjubah warna-warni itu mencibir, di medan perang kuno, sekte dan faksi manapun yang datang ke ras Rainbow Wolf Spider harus menjaga jarak. Dia tidak sepenuhnya membual dengan itu. Terutama di malam hari, bahkan penerus sekte super tidak ingin memprovokasi kelompok iblis ini secara terbuka. Beberapa orang tadi tahu tempat mereka. Jika tidak, mereka hanya akan menjadi mayat sekarang. Petik 2. Pria berjubah warna-warni mendengus. Desir. Tiba-tiba, suara pakaian yang berkibar di udara di belakang mereka. Merasakan sesuatu, pria berjubah warna-warni itu berbalik. Tidak jauh dari situ, sosok berwarna hijau sedang melaju ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Dia berada di cakrawala beberapa saat sebelumnya tetapi dalam sekejap mata, dia tiba tepat di depan mereka. Kultivator berjubah hijau yang mereka temui sebelumnya telah mundur. 4 orang di belakang pembudidaya berjubah hijau secara bertahap menyusul juga. Su Zimo berdiri di udara di atas serbuan binatang buas itu dan mengabaikan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan tatapan mengancam dan mulut berdarah yang menganga. Dengan ekspresi tenang, dia menahan kereta perang itu dengan paksa. Tatapan pria berjubah warna-warni itu menyempit dan pupil matanya mengerut dengan kilatan niat membunuh sesaat. Ketika wanita itu melihat itu, dia terlihat gelisah. Namun, dia tidak bisa berbicara. Berani. Kurang ajar. Beberapa pemuda menonjol dari kedua sisi kereta perang, berteriak dengan ekspresi tidak ramah. Benang tipis terlihat berkedip-kedip samar dari ujung jari mereka, seolah-olah mereka bisa menyerang kapan saja. Mengaum. Penyerbuan binatang buas itu mengeluarkan raungan ganas yang mengguncang dunia juga. Namun, baik itu monyet, roh harimau atau singa emas, semuanya jauh lebih kuat secara mental setelah mengalami pertempuran di kota kuno. Selain itu, mereka telah melalui perkelahian yang tak terhitung jumlahnya di hari-hari setelahnya dan mereka tidak bisa lagi terancam oleh adegan seperti itu. Bahkan rubah kecil yang paling pemalu hanya memiliki ekspresi yang sedikit lebih pucat sekarang. Namun, tatapannya tegas tanpa sedikit pun rasa takut. Baginya, dia akan mengikuti Su Zimo pada apapun yang dia putuskan tanpa ragu-ragu, bahkan jika itu adalah gunung pedang atau lautan api di depan. Pria berjubah warna-warni itu memberi isyarat untuk diam dengan menekan telapak tangannya. Secara bertahap, raungan binatang buas itu menjadi tenang. Mengangkat alisnya sedikit, pria berjubah warna-warni itu bertanya dengan dingin, "Apa artinya ini, sesama Taois?" Setelah berdiri di jalan kereta perang, tatapan Su Zimo tertuju pada wajah wanita berkaki panjang itu, seolah-olah dia mencoba melihat sesuatu. Itu sama untuk monyet dan harimau roh. Setelah menatap wanita itu dalam-dalam, Su Zimo mengalihkan pandangannya ke arah pria berjubah warna-warni itu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tiba-tiba memikirkan sesuatu jadi aku kembali untuk memverifikasinya." "Oh." Pria berjubah warna-warni itu mengerutkan kening dan bertanya, "Apa?" Tanpa ekspresi, Su Zimo menunjuk wanita di kereta perang. "Tolong lepaskan segel di mulutnya. Saya punya beberapa pertanyaan untuknya." Petik 2. Nada suara Su Zimo terdengar tidak sopan. Meskipun dia berkata tolong, itu terdengar lebih seperti perintah. "Siapa kau untuk berbicara dengan tuan muda seperti itu?" Seekor laba-laba serigala pelangi di samping berdiri dan berteriak. Roh harimau itu melebarkan matanya dan menggonggong, "Siapa kau untuk berbicara dengan tuanku juga? Tidak ada ruang bagimu untuk berbicara di sini, enyahlah." Petik 2. Kamu pasti punya keinginan mati. 1000 laba-laba serigala pelangi yang aneh mengungkapkan ekspresi dingin dan mengancam saat ki iblis di dalam diri mereka melonjak.
Tulang mereka bergeser dan daging di wajah mereka membesar. Bulu tipis berwarna pelangi muncul di kulit mereka saat bagian mulut hijau yang tajam terlihat dari mulut mereka dengan bau yang memuakkan. Ekspresi pria berjubah warna-warni menjadi dingin juga. Dengan tatapan gelap, dia menjawab dengan sikap tidak bersahabat, "Saya menyarankan Anda untuk tidak memaksakan keberuntungan Anda. Aku sudah mulai menyesal membiarkan kalian pergi lebih awal. Jangan paksa saya untuk berubah pikiran." Petik 2. Bang, bang, bang. Di samping kereta perang, ledakan terdengar dari tubuh puluhan pemuda. Dalam sekejap mata, tubuh mereka membesar dan mereka berubah menjadi laba-laba raksasa yang menakutkan. Dengan kepala serigala dan tubuh laba-laba, tubuh mereka dilapisi dengan bulu tipis dan mereka memiliki 8 kaki dengan ki iblis yang melonjak ke udara. Setiap kaki memiliki warna berbeda. Sutra laba-laba berwarna berbeda keluar dari perut mereka yang besar dengan tebal, seolah-olah mereka bisa membentuk jaring besar yang bisa menyelimuti dunia kapan saja. Laba-laba serigala pelangi. Monyet memutar lehernya dan matanya bersinar merah. Tinjunya berderak berulang kali saat niat pertempuran melonjak. Ketegangan ketat di kedua sisi. Selama Suzimo atau pria berjubah warna-warni membuat satu pernyataan yang salah, pertempuran besar bisa terjadi. Tiba-tiba, Suzimo tertawa. "Baiklah, aku akan mundur dan tidak bertanya padanya tentang pertanyaan itu." Orang bijak mengenali keadaan mereka. Pria berjubah warna-warni itu mengangguk. "Kalian sebaiknya menghilang dari pandanganku sebelum aku berubah pikiran, jika tidak." Tahan. Sebelum pria berjubah warna-warni itu selesai, Suzimo menyela, "Aku tidak akan menanyakan apapun padanya, tapi tolong lepas segelnya. Saya ingin melihat bentuk aslinya." Petik 2. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pria berjubah warna-warni itu merasakan perasaan tidak enak di hatinya. Tentu, tidak mungkin dia akan mengindahkan perintah Suzimo dengan mudah dan melepas segel pada wanita itu. Setelah merenung, pria berjubah warna-warni itu berkata dengan suara gelap, "Tidak ada yang lebih dari bentuk aslinya. Paling-paling, dia hanyalah burung bangau abadi yang sangat biasa." Petik 2. Pernyataannya menghapus semua keraguan di hati setiap orang. Suzimo menarik kembali senyumnya dan mengangguk saat ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. "Baiklah, sangat baik." Mata monyet bersinar merah terang. Roh harimau sudah mencapai batasnya sejak lama, berteriak ke arah wanita berkaki panjang dengan gelisah, burung bodoh, apakah itu kamu?" Mata wanita berkaki panjang itu memerah dan air mata mengalir. Secara samar-samar merasakan sesuatu, pria berjubah warna-warni itu mengerutkan kening dan bertanya, "Kamu tahu satu sama lain. Anda tidak perlu lagi berubah pikiran." Tatapan Suzimo gelap saat dia memelototi pria berjubah warna-warni dengan niat membunuh yang mengerikan, menggeram kata demi kata, "Itu karena aku sudah berubah pikiran." Sebelum kalimatnya selesai, pedang berwarna darah sudah muncul di tangan Suzimo. 6 pola roh bersinar. Seketika, ki darah melonjak ke udara. Itu adalah Blood Quencher yang telah berevolusi menjadi senjata roh yang terhubung. Dong, dong. Monyet mengedarkan inti dalam dan ki darah melonjak saat kembali ke bentuk aslinya. Matanya merah dan memiliki keganasan yang sangat kuat, menghantam dadanya dengan keras dengan suara gedebuk yang keras. Roh harimau sangat emosional dan berteriak, "Burung bodoh, jangan takut. Hubatian di sini untuk menyelamatkanmu." Petik 2. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tidak masalah jika ada binatang buas yang tak berujung yang menginjak-injak mereka. Tidak masalah jika laba-laba serigala pelangi berasal dari salah satu dari 8 wilayah iblis. Tidak masalah jika mereka hanya berlima. Saat mereka mengenali identitas wanita itu, mereka harus menyelamatkannya bahkan jika itu mengorbankan nyawa mereka. Mengaum. Terdengar suara gemuruh disertai kilatan petir yang menggelegar. Roh harimau kembali ke bentuk aslinya dan arus listrik menembus matanya, kekuatannya ganas dan auranya menakutkan. Singa emas dan rubah kecil kembali ke bentuk aslinya juga. Bab 668, Pertempuran Besar-besaran. Membunuh. Suzimo meraung dan mencengkeram Blood Quencher dengan kedua tangannya. Ki darahnya melonjak saat dia turun dari langit, menebas ke arah pria berjubah warna-warni itu. Berkas darah memanjang 100 kaki dan meledak. Kekuatan tebasan itu sangat kuat dengan niat membunuh yang mengancam untuk merobek celah itu. Ekspresi pria berjubah warna-warni berubah sedikit. Dia bisa merasakan bahwa jika dia menerima tebasan itu secara langsung, dia pasti akan menderita kerugian besar mengingat jumlah kekuatan yang dikandungnya. Menepuk pelan tumitnya, pria berjubah warna-warni itu mengelak ke samping dengan gesit. Sinar darah turun dengan deras ke kereta perang. Dengan ledakan, kekuatan menakutkan itu membelah kereta perang menjadi beberapa bagian. Satu set jubah hijau berkibar. Sebelum kereta perang dihancurkan, Suzimo sudah mengulurkan tangan untuk menyelamatkan wanita itu.
Blood Quencher menari di sekitar wanita itu dan sinar darah bersinar. Meskipun Blood Quencher sangat besar, itu cair seperti air di tangan Suzimo. Itu memotong semua sutra laba-laba pada wanita itu tanpa melukainya sama sekali. Suzimo mencengkeram pergelangan tangan wanita itu dan mengedarkan inner core-nya, mengirimkan ki iblis yang kaya ke tubuh yang terakhir. Tak lama kemudian, dia menemukan segel di dalam tubuhnya. Ki setan melonjak ke depan seperti air pasang. Bang, bang, bang. Wanita itu bergidik sebentar dan segelnya dilepas, mengembalikannya ke bentuk aslinya. Ada bercak merah di mahkotanya saat dia melebarkan sayapnya dan memekik, itu memang bangau kecil abadi dari Ethereal Peak. Derek kecil sedikit berbeda dari derek abadi biasa. Burung bangau abadi biasa memiliki tubuh seputih salju, tetapi tubuh bangau kecil memiliki semburat hijau giok, sangat mudah untuk membedakannya. Suzimo dapat dengan jelas merasakan bahwa ki darah dalam derek kecil telah memburuk sampai batas tertentu. Meskipun dia bisa kembali ke bentuk aslinya, dia tidak memiliki kekuatan tempur. Lindungi dia, aku akan membunuh laba-laba itu. Suzimo memerintahkan pembunuhan dengan tatapan dingin. Monyet, roh harimau dan singa emas meringkuk dengan cepat dan melindungi bangau kecil dan rubah di tengah-tengah mereka dalam lingkaran. Dengan itu, mereka bentrok dengan sengit melawan penyerbuan binatang yang datang. Klik, ketak, klik. Debu dan kerikil beterbangan dari tanah. Seekor kelabang merah raksasa yang panjangnya puluhan kaki melonjak ke depan. 100 kakinya tajam seperti belati, menyebabkan percikan terbang saat merangkak di tanah. Mengeluarkan ki iblis yang kental, itu memancarkan bau busuk yang memuakkan. Saat kelabang raksasa itu menerjang ke depan, roh harimau itu melompat dengan mulut terbuka. Menjangkau dengan cakarnya, ia mencengkeram tubuh kelabang dan mengunyah dengan keras di lehernya. Jepret. Kekuatan gigitan yang luar biasa dari roh harimau mematahkan leher kelabang raksasa itu seketika. Ki iblis beracun yang dilepaskannya langsung dibersihkan oleh kekuatan guntur yang berkedip di tubuh harimau roh. Mengaum. Ki darah singa emas melonjak saat mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga ke depan. Gelombang suara bergemuruh dan riak muncul. Serigala abu-abu yang baru saja bergegas ke depan mengeluarkan darah dari ketujuh lubang seketika. Otaknya hancur menjadi lumpur oleh raungan dan mati di tempat. Di antara binatang buas, auman singa memiliki kekuatan raungan terkuat dan tangguh serta tak terkalahkan. Faktanya, iblis dan iblis bisa disingkirkan oleh aumannya. Di era kuno, tokoh perkasa dari Sekte Buddha memahami teknik rahasia suara setelah bertarung melawan ras singa, itu adalah teknik auman singa dari Sekte Buddha modern. Beberapa sisa binatang purba tercengang sejenak. Sebelum mereka tersadar dari pingsan, singa emas sudah menerkam ke depan dan menggigit mereka sampai mati. Swoosh, swoosh, swoosh. Seekor naga tanah sepanjang 100 kaki dengan tubuh selebar ember menggelengkan kepalanya dan menyapu ekornya. Dengan tatapan tajam, itu menyerang monyet. Menyerupai kadal, naga tanah bukanlah naga dan termasuk dalam cabang ras buaya, mereka hanya memiliki sedikit garis keturunan dari ras naga. Mereka memiliki kekuatan besar dan sisik di sekujur tubuh mereka yang membuat mereka kebal. Sulit untuk menembus pertahanan naga tanah bahkan dengan senjata roh yang sempurna. Titik lemah naga tanah adalah perut mereka. Itulah satu-satunya bagian tubuh mereka yang tidak tertutup sisik. Namun, naga tanah sangat pintar. Bahkan setelah membentuk inti dalam, mereka jarang melakukan perjalanan di udara dan hampir sepanjang waktu akan menempel di tanah sehingga lawan mereka tidak akan mendapatkan kesempatan sama sekali. Debu mengepul saat naga tanah menyerbu dengan mulut telanjangnya yang dilapisi dengan taring tajam, menggigit betis monyet. Jika gigitan itu mendarat, betis monyet akan langsung patah. Pada saat yang sama, Heaven Devouring Mastiff mengambil kesempatan untuk menerjang dari samping. Dengan jurus yang ganas, ia melompat dan bertujuan untuk menggigit tenggorokan monyet. Mata monyet dipenuhi dengan amarah saat ia mengangkat kakinya saat naga tanah menggigitnya. Retak. Naga tanah meleset. Pada saat yang sama, monyet menghancurkan dengan kaki terangkat. Ledakan. Kakinya yang besar menabrak kepala naga tanah, mengirimkan kekuatan yang mengerikan. Tenggelam ke dalam lumpur, kepala naga tanah dihancurkan oleh monyet. Di sisi lain, monyet mengulurkan tangan dan meraih Heaven Devouring Mastiff dengan rahangnya. Af! Mata monyet bersinar merah padam dan seketika, kedua lengannya tumbuh dengan otot yang saling terkait yang menyerupai batang pohon kuno yang kokoh dan kokoh. Mati! Meraung, monyet mengerahkan kekuatan di kedua lengannya dan menarik rahang Heaven Devouring Mastiff ke arah yang berlawanan. Sing! Kabut darah dimuntahkan. Organ berceceran di mana-mana dengan bau darah. Heaven Devouring Mastiff dibelah menjadi dua hidup-hidup oleh monyet. Tubuh monyet diwarnai merah dengan darah saat melemparkan bangkai Heaven Devouring Mastiff ke tanah dengan santai.
Dengan keganasan yang luar biasa, ia memutar lengannya dan meninju binatang buas lain yang datang. Meskipun rubah kecil dilindungi di tengah oleh monyet dan yang lainnya, dia tidak diam. Seekor gajah raksasa purba menyerbu dengan tubuh besar yang menyerupai gunung. Dengan kekuatan yang menakutkan, ia mengayunkan batangnya yang besar dengan liar seolah-olah bisa merobohkan semua bintang di langit. Kekuatan gajah raksasa sangat menakutkan dan bahkan sebanding dengan ras naga. Ini juga asal mula kekuatan seekor gajah naga. Formasi segitiga monyet, roh harimau dan singa emas kemungkinan besar akan hancur seketika jika gajah raksasa purba menyerbu. Rubah kecil memelototi mata gajah raksasa kuno dan kilatan setan bersinar di matanya yang indah. Kecepatan gajah raksasa kuno melambat secara bertahap dan kesadarannya menjadi kabur. Membuka mulutnya sedikit, rubah kecil menghembuskan asap wangi. Seketika, mata gajah raksasa purba itu menjadi linglung setelah menghirup wangi. Pergi, hentikan mereka. Suara rubah kecil terdengar. Seolah-olah telah kehilangan jiwanya, gajah raksasa kuno mematuhi rubah kecil dan berbalik ke dalam penyerbuan binatang buas, mengayunkan belalainya yang tebal untuk membunuh dengan liar. Belalai gajah itu seperti cambuk dewa kuno dan setiap makhluk hidup yang dipukul olehnya tulang dan uratnya langsung patah. Tubuh raksasa itu menghancurkan semua yang dilewatinya dan beberapa binatang iblis yang tidak berhasil mengelak tepat waktu dipukul begitu parah sehingga mereka terluka parah dan batuk darah. Kekacauan mulai menyebar dalam penyerbuan binatang itu. Namun, kekacauan itu tidak bisa dibandingkan dengan penyerbuan binatang buas, hanya menghilang seketika seperti riak di sungai. Meskipun gajah raksasa purba sangat kuat, ia tidak bisa menahan kekuatan penyerbuan binatang itu. Dalam sekejap mata, ia tenggelam oleh serbuan binatang buas yang tak ada habisnya, hanya menyisakan bangkai. Situasi tidak optimis untuk monyet, harimau roh dan juga singa emas. Secara individual, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat besar dan dalam waktu singkat ini, sudah ada ratusan bangkai binatang iblis di bawah kaki mereka. Namun, penyerbuan binatang buas itu tidak ada habisnya dan menyerang tanpa henti. Cedera mulai muncul di tubuh mereka satu demi satu pasti dan darah segar merembes. Mereka tidak punya cara mundur untuk pertempuran ini. Su Zimo telah menahan semua anggota klan dari ras Rainbow Wolf Spider. Namun, formasi segitiga monyet dan dua lainnya akan dihancurkan sejak lama jika laba-laba serigala pelangi terlibat. Di sisi lain, pertarungan itu bahkan lebih intens dengan Su Zimo melawan laba-laba serigala pelangi dan penyerbuan binatang sendirian. Bab 669, Web yang mencakup semua. Kabut darah menyebar di udara dan itu sangat tajam. Dua teknik keabadian dan pedang iblis yang berbeda, Si Calming dan Asura Sabre, berfungsi dengan sempurna dan lancar di tangan Su Zimo tanpa kelesuan. Arus balik, gelombang mengamuk, vortex, dan riak. Ghost Hall, Blood Flow, Hell, White Bones, Phantom Encores. Meskipun Su Zimo sendirian dengan pedangnya di medan perang, di mata banyak laba-laba serigala pelangi, seolah-olah ada gelombang pasang yang menghantam pantai. Di samping, suara hantu meraung terdengar dan ada tulang putih di bawah kaki mereka. Hantu muncul di mana-mana saat mayat keluar dari genangan darah seperti api penyucian yang mengerikan. Ini adalah kekuatan. Pada tingkat kekuatan, kondisi mental seorang kultivator akan terpengaruh dan berbagai ilusi yang tidak nyata dan konyol akan muncul di hadapan mereka. Di dunia fana, rakyat jelata akan mengalami tekanan besar dan menjadi gelisah saat bertemu dengan kaisar. Pada kenyataannya, itu karena mereka dipengaruhi oleh kekuatan kaisar. Pada saat itu, sudah ada puluhan bangkai Rainbow Wolf Spider di tanah. Terhadap kain kafan dari kuda-kuda pedang yang menakutkan, yang dibutuhkan hanyalah gangguan sesaat agar laba-laba serigala pelangi dipotong-potong, meninggalkan darah hijau dan lengket mengalir di mana-mana. Darah laba-laba serigala pelangi dipenuhi dengan racun beracun. Saat terciprat ke tanah, flora di sekitarnya layu dalam sekejap mata. Lumpur yang awalnya lembab mulai mengering dan bahkan menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kerikil dan pasir. Beberapa binatang iblis yang tidak bisa mengelak tepat waktu terciprat oleh darah laba-laba serigala pelangi. Dalam 10 napas, mereka akan jatuh ke tanah. Toksisitas racun jarang terjadi di dunia ini. Ki darah Su Zimo kuat, seperti kuali yang menyala-nyala, ki iblis dan racun menguap menjadi kekosongan bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Pria berjubah warna-warni itu telah kembali ke bentuk aslinya. Dibandingkan dengan laba-laba serigala pelangi lainnya, dia memiliki tubuh yang paling kecil. Saat dia mendarat di tanah dengan 8 kakinya, teknik gerakannya tidak biasa dan dia sangat cepat, dia tidak melawan Su Zimo sama sekali. Kikiki. Pria berjubah warna-warni itu mengeluarkan serangkaian suara menusuk, seolah-olah sedang memerintah klannya di samping.
Di bawah komandonya, laba-laba serigala pelangi di sekitarnya membuat formasi dengan cepat dengan kecepatan yang mengejutkan. Mereka tidak lagi melawan Suzimo secara langsung dan memilih untuk berputar di sekelilingnya dengan cepat. Swoosh, swoosh, swoosh. Saat laba-laba serigala pelangi melesat, sutra pelangi keluar dari perut mereka, melingkari Blood Quencher. Blood Quencher sangat tajam dan ditambah dengan kekuatan ledakan Suzimo, itu bisa menghancurkan senjata roh kelas tertinggi dengan mudah. Namun, sutra laba-laba serigala pelangi sangat kuat. Bahkan dengan ketajaman dari Blood Quencher, itu tidak dapat dengan mudah memutuskan sutra laba-laba tak berujung yang membungkusnya. Lebih jauh lagi, sutra itu awalnya beracun, menyebabkan cahaya pada Blood Quencher meredup saat berkas darahnya berkurang dengan cepat. Suzimo mendominasi medan perang dan masih tak terkalahkan, tidak ada laba-laba serigala pelangi yang bisa menahan kekuatannya. Namun, tidak lama kemudian, Blood Quencher terbungkus sutra laba-laba yang tak ada habisnya. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, Suzimo merasakan perlawanan yang hebat seolah-olah dia berada di rawa. Sebagian besar alasan mengapa sebagian besar pembudidaya tidak mau memprovokasi laba-laba serigala pelangi adalah karena sutra mereka adalah senjata roh yang melawan pembudidaya. Sutra laba-laba sangat luar biasa. Untungnya, Blood Quencher adalah senjata roh jahat. Jika itu adalah senjata roh kelas tertinggi biasa, itu pasti sudah lama hancur setelah ditutupi oleh sutra laba-laba tak berujung. Alasan mengapa Suzimo tidak melepaskan formasi pedang iluminasi juga karena dia menyadarinya. Meskipun formasi pedang itu kuat, itu dibuat menggunakan pedang terbang kelas tertinggi. Selama sesuatu terjadi pada salah satu pedang terbang, seluruh formasi pedang tidak akan bisa berfungsi secara normal, kerugiannya melebihi keuntungannya. Sebenarnya, selama 20 tahun terakhir, Suzimo telah merenungkan tentang bagaimana dia bisa menaikkan nilai set pedang terbang itu sekali lagi. Yang dia butuhkan hanyalah agar setiap pedang terbang menjadi sedikit lebih kuat. Peningkatan kekuatan gabungan akan menjadi lebih jelas dengan 27 pedang terbang digabungkan. Jika formasi pedang iluminasi diciptakan, kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan. Namun, medan perang dipenuhi dengan perubahan dan tidak ada ruang bagi Suzimo untuk merenung secara berlebihan. Meskipun lebih dari 100 laba-laba serigala pelangi telah jatuh dan jumlahnya terus meningkat, Blood Quencher sudah terperangkap oleh sutra laba-laba yang tak ada habisnya. Itu hampir seperti kepompong dan bilahnya tidak lagi terlihat. Suzimo tidak punya pilihan selain melepaskan. Itu bukan karena Blood Quencher tidak cukup tajam. Sebaliknya, kebenaran abadi dunia adalah bahwa segala sesuatu memiliki lawan. Fu. Pria berjubah warna-warni tersenyum puas dan berkata dengan cara yang menyeramkan, apakah menurutmu kamu mampu menantang martabat ras Rainbow Wolf Spider hanya karena kamu memiliki senjata roh yang menghubungkan? Aku akan membuatmu membayar kematian anggota klanku. Meskipun Suzimo kehilangan Blood Quencher, tetap tidak ada rasa takut dalam ekspresinya saat dia berdiri di udara dan mencibir, pada akhirnya, kalian semua hanyalah serangga yang jelek. Tidak peduli berapa banyak dari Anda yang terbunuh. Petik 2. Apakah kamu tidak memperhatikan situasi yang kamu hadapi? Pria berjubah warna-warni itu mengangkat kepalanya dengan tawa. Kamu sudah jatuh ke dalam formasi web pelangi dan kamu hanyalah burung yang terperangkap. Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Petik 2. Swoosh, swoosh, swoosh. Laba-laba serigala pelangi yang tak terhitung jumlahnya masih berputar di udara, meludahi sutra. Tanpa sadar, laba-laba serigala pelangi telah membuat jaring laba-laba raksasa di sekitar Suzimo. Sutra yang lebat dijalin menjadi satu dan tidak memiliki celah di antara keduanya. Di saat yang sama, jaring laba-laba masih semakin tebal. Itu benar-benar mengisolasi dia dari dunia luar. Tidak ada ki udara atau roh di sini. Dia benar-benar tersegel dan tidak dapat memanfaatkan energi apapun dari dunia luar. Suzimo sedikit mengerutkan alisnya. Dengan kekuatannya, dia bisa merobek sehelai benang sutra tanpa menggunakan senjata apapun. Namun, jutaan utas yang terjalin bersama tanpa henti membentuk jaring yang mencakup semua yang tidak dapat dilepaskan. Semakin dia berjuang, semakin dalam dia akan tenggelam. Saya bisa merasakan bahwa ki darah Anda sangat kuat dan kaya dengan esensi kekuatan hidup yang kuat. Laba-laba serigala pelangi tersenyum mengancam. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu secara langsung. Aku akan menjagamu dan melahap darahmu sedikit demi sedikit. Hehe, aku yakin darahmu pasti enak. Petik 2. Tatapan Suzimo menjadi dingin saat dia berkata dengan dingin, minum darahku. Anda tidak akan hidup untuk melakukan itu. Petik 2. Real di web. Pria berjubah warna-warni itu berteriak. Berderak, berderak. Sarang laba-laba besar itu berdenyut dan mulai menyusut. Meskipun jaring laba-laba tampak cerah dan berwarna-warni,
itu beracun dan dipenuhi dengan niat membunuh. Ki setan yang tebal dan merah tua menyelimuti Su Zimo. Namun, ki iblis mendesis saat jaring laba-laba pelangi menyelimuti dirinya. Menarik. Matanya berbinar saat dia bergumam. Dia telah mengembangkan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Meskipun dia hanya di bagian formasi inti, ki iblisnya cukup untuk bertahan dari sebagian besar kerusakan. Tidak disangka bahwa jaring laba-laba serigala pelangi ini mampu merusak ki iblisnya. Ras yang bisa menguasai wilayah iblis bukanlah hal yang bisa dicemooh. Namun, dengan cara yang sama seperti sarang laba-laba pelangi melawan Blood Quencher, selalu ada penghitung untuk segalanya di dunia ini. Bab 670, Api dari Ular yang Melonjak. Semakin banyak laba-laba serigala pelangi yang mulai memanjat dan meludahi sutra berulang kali, menenun selapis demi selapis di atas kepompong raksasa berwarna-warni itu. Ada juga beberapa laba-laba serigala pelangi yang berdiri di sekitar, menggerakkan 8 kaki mereka untuk menggulung jaring laba-laba. Kepompong raksasa itu terus menyusut. Sisa ruang yang dimiliki Su Zimo semakin berkurang. Di kepompong, Su Zimo tanpa ekspresi. Inti emasnya muncul secara bertahap dari lubang hitam di dantiannya dan mulai beredar. Aura gemetar menyebar dari dalam tubuhnya. Itu cerah dan terik. Retak, retak, retak. Saat itu juga, bumi dan gunung berguncang. Pegunungan runtuh dan tanah retak, memperlihatkan celah yang meresahkan. Bang! Ledakan! Ledakan! Gunung berapi meletus saat bola lava merah melonjak dari bawah tanah, membentuk laut merah yang bahkan bisa melelehkan bebatuan. Panas di dalam kepompong meningkat dengan cepat. Saat lahar memercik ke sarang laba-laba pelangi, gumpalan asap hijau langsung naik. Meskipun sarang laba-laba terbakar dan cahayanya redup, ia tidak pecah. Ketika dia merasakan apa yang terjadi di dalam, pupil pria berjubah warna-warni itu mengerut dan ekspresinya sedikit berubah. Sutra laba-laba serigala pelangi memang merupakan lawan dari kebanyakan senjata roh. Namun, selalu ada lawan untuk segalanya dan musuh terbesar sutra itu adalah api. Untungnya, laba-laba serigala pelangi adalah bangsawan dari ras laba-laba dan memiliki garis keturunan yang kuat. Mereka mengembangkan teknik budidaya unik yang membuat sutra mereka sangat kuat sehingga bisa bertahan dari kebanyakan api. Jika itu adalah laba-laba lain, kepompong itu pasti sudah lama dibakar menjadi abu oleh nyala api. Ketika dia melihat bahwa kepompong itu hanya hangus tanpa kerusakan yang mematikan, pria berjubah warna-warni itu menghela nafas lega dan mencibir, "Kamu ingin membakar sutra laba-laba serigala pelangi menggunakan tingkat api itu? Anda pasti sedang bermimpi." Petik 2. Meskipun dia mengatakan itu, pria berjubah warna-warni itu berkeringat dingin beberapa saat sebelumnya. Di dunia kultivasi, laba-laba serigala pelangi takut pada pembudidaya dari beberapa sekte super. Misalnya, dari 6 wihara Buddha, biksu dari Vihara Dapamkara mengolah bola api sejati di tubuh mereka pada awal jalur kultivasi mereka. Itu sangat kuat dan menerangi organ mereka, memicu semangat mereka. Jika laba-laba serigala pelangi bersentuhan dengan api sejati dari biarawan biara Dapamkara, ia bisa terluka parah atau bahkan terbakar menjadi abu. Tiba-tiba, ekspresi pria berjubah warna-warni itu berubah. Dia bisa merasakan bahwa suhu di dalam kepompong meningkat dengan kecepatan yang menakutkan dan belum mencapai batasnya. Dari celah di tanah, kepala yang mengancam muncul dengan aura yang menakutkan. Ia berkepala ular, bertubuh anakonda dan seluruh tubuhnya merah padam. Sisiknya ditumpuk di atas satu sama lain dengan erat tanpa celah, terbakar dengan lapisan api tipis. Swoosh! Makhluk hidup bangkit dengan satu lompatan dan sepasang sayap merah menyala dengan nyala api meledak dari punggungnya. Dengan setiap flap, gelombang panas akan dikirim. Mata pria berjubah warna-warni itu melebar saat dia bergumam, kepala ular, tubuh anakonda, sisik naga, sayap burung phoenix, tidak ada tanduk di atas kepalanya atau di bawah perutnya. Ini adalah sebuah ingatan yang tertanam jauh di dalam garis keturunannya secara bertahap muncul di benaknya. Ular melonjak. Pria berjubah warna-warni itu berseru kaget. Jauh di dalam jiwanya, ada ketakutan yang berasal dari era primordial, menyebabkannya menggigil tak terkendali. Api roh adalah makhluk surgawi dari api di era primordial dan tidak kalah dengan burung phoenix dalam reputasi. Namun, makhluk hidup yang menakutkan itu telah punah sejak lama di era primordial. Itu bisa dianggap sebagai musuh terbesar bagi laba-laba serigala pelangi. Atau lebih tepatnya, di era primordial, era kemasan di mana 10.000 ras berkuasa, ras Rainbow Wolf Spider bukanlah apa-apa di mata para Soaring Serpents. Pria berjubah warna-warni benar-benar tidak membayangkan bahwa Su Zimo akan dapat memanggil makhluk surgawi primordial ini. Suhu di dalam kepompong terus meningkat. Berdiri di kobaran api, rambut Su Zimo menari. Auranya sangat deras saat dia berdiri di lava merah dengan mata listrik.
Sosok dari Primordial Soaring Serpent naik terus-menerus di belakangnya. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Banyak laba-laba serigala pelangi berdiri terpaku di tempat dan tidak segera melarikan diri. Ketika merasakan bahwa itu sedang dibatasi, Soaring Serpent memutar kepalanya dan mengamati sekeliling. Matanya yang dingin mengandung keganasan dan amarah yang tak ada habisnya saat ia mengangkat kepalanya dan mendesis dengan lidahnya yang melesat. Itu adalah Dewa Api dengan garis keturunan bangsawan. Di era primordial, laba-laba serigala pelangi tidak berbeda dengan semut. Sekarang ribuan tahun telah berlalu dan ia terlahir kembali, tidak mungkin ia akan dihina oleh serangga seperti itu. Set, set, set. Ular melonjak primordial mengepakkan sayapnya yang berkobar dan api dimuntahkan dari matanya saat ia membuka mulut raksasanya untuk memuntahkan aliran lahar merah yang menghanguskan. Lava yang keluar dari mulut Primordial Soaring Serpent jauh lebih menakutkan daripada lava yang mengalir di bawah tanah. Swoosh! Kepompong raksasa itu langsung terbakar. Ah! Suzimo merobek udara, mengangkat kepalanya saat dia melolong. Laba-laba serigala pelangi yang memanjat di atas kepompong tidak dapat melarikan diri sama sekali, memekik dengan keras saat mereka ditelan lautan api. Api itu benar-benar merusak bagi mereka. Dalam sekejap mata, kepompong itu berubah menjadi abu. Nyala api menyebar dan berkobar melalui tanah yang luas, beberapa ratus laba-laba serigala pelangi binasa di lautan api tanpa ada mayat yang tersisa. Bahkan jika ada laba-laba serigala pelangi yang lolos dari lautan api, satu percikan api yang mendarat di atasnya sudah cukup untuk membakar mereka sepenuhnya. Itu adalah teror dari api ular yang melambung. GRAWR. Mengaum. Lava melonjak dan meluas ke bawah tanah ribuan kilometer. Seluruh penyerbuan binatang menjadi kacau, melolong terus-menerus saat semua orang melarikan diri karena takut dibakar oleh lahar merah. The Soaring Serpent adalah makhluk hidup dan terbang dengan api untuk berburu setelah laba-laba serigala pelangi yang tersisa. Suzimo mengalihkan pandangannya dan menatap pria berjubah warna-warni yang sedang berlari. Seketika, dia mengejar yang terakhir. Laba-laba serigala pelangi adalah penyebab di balik penderitaan bangau kecil. Menempel dekat ke tanah, pria berjubah warna-warni itu bergegas dengan sangat cepat dengan 8 anggota tubuhnya, melarikan diri ke kejauhan dengan awan debu di belakangnya. Kamu masih mencoba melarikan diri. Petik 2. Suzimo menyipitkan matanya. Guyuran. Ki darahnya meledak dan energi roh meledak. Swoosh. Pada saat yang sama, sepasang sayap muncul di belakang Suzimo, meningkatkan kecepatannya hingga mencapai batasnya. Dia menghilang dari tempatnya, berlari ke depan seperti anak panah. Pria berjubah warna-warni itu tidak berani berhenti sama sekali, bergegas menyelamatkan nyawanya dengan 8 anggota tubuh yang terkelupas. Untungnya, laba-laba serigala pelangi sangat gesit dan memiliki teknik gerakan yang cepat, kebanyakan binatang iblis tidak akan bisa mengejar mereka jika mereka benar-benar ingin melarikan diri. Saat itu, suara mendengung bergema di telinga pria berjubah warna-warni itu. Seolah-olah ada sesuatu yang mendekat dengan cepat. Pria berjubah warna-warni itu berbalik. Pandangan tunggal itu membuatnya takut keluar dari akalnya. Kultivator berjubah hijau tidak jauh di belakangnya, tampak seperti pembunuh dengan tatapan dingin. Selanjutnya, jarak di antara mereka semakin berkurang dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akan terperangkap dalam 10 napas. Tiba-tiba, pria berjubah warna-warni itu berhenti di jalurnya dan tubuhnya menyusut berulang kali, berubah menjadi laba-laba seukuran telapak tangan. Menggali dengan 8 anggota badan, dia membenamkan dirinya ke dalam tanah dan menghilang.